Lanjut. Di sini ada tujuan. Yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan pengertian emosi, peserta didik dapat menjelaskan kembali apa pengertian pengendalian emosi. Yang kedua, setelah mendengarkan penjelasan tentang jenis-jenis emosi, peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis emosi. Yang ketiga, setelah mendengarkan penjelasan macam-macam emosi, peserta didik dapat menyebutkan 5 macam emosi. Yang keempat, setelah mendengarkan penjelasan cara mengendalikan emosi, peserta didik dapat mempraktekkannya dalam kehidupannya. Lanjut. Yang pertama itu pengertian emosi. Apakah sudah tahu tentang pengertian emosi? Belum. Baiklah, di sini saya akan jelaskan pengertian emosi. Kata emosi berasal dari bahasa Prancis emotion yang berasal dari kata émouvoir yang berarti kegembiraan. Emosi yang juga berasal dari bahasa Latin yang berarti luar dan mouvoir berarti bergerak. Dengan kata lain, emosi adalah hasil dari reaksi tubuh dalam menghadapi situasi. Pada dasarnya, emosi adalah dorongan untuk bertindak, reaksi terhadap rangsangan dari luar dan dari dalam diri individu. Sebagai contoh emosi, gembira mendorong perubahan suatu hati seseorang sehingga secara fisiologi terlihat tertawa. Emosi sedih mendorong seseorang berpikir menangis. Orang-orang yang sering menganggap bahwa emosi hanya berkaitan dengan perasaan marah, padahal anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Sekali lagi, emosi adalah reaksi tubuh untuk menghadapi situasi tertentu. Situasi yang dihadapi di sini mencakup emosi marah, malu, bahagia, takut, dan sedih. Lanjut. Yang kedua yaitu jenis-jenis emosi. Siapa yang bisa membacakan jenis-jenis emosi? Ya, silakan. Jenis-jenis emosi ada 3. Yang pertama, emosi yang berkaitan dengan perasaan atau saraf-saraf jasmania. Misalnya rasa dingin, panas, hangat, sejuk, dan sebagainya. Munculnya emosi seperti ini lebih banyak dirasakan karena faktor fisik individu. Misalnya cuaca, kondisi ruangan, dan tempat di mana individu itu berada. Yang kedua, emosi yang berkaitan dengan kondisi fisiologis. Misalnya sakit, meriang, dan sebagainya. Munculnya emosi seperti ini lebih banyak dirasakan karena faktor kesehatan. Yang ketiga, emosi yang berkaitan dengan kondisi psikologis. Misalnya cinta, rindu, sayang, benar, dan seterusnya. Munculnya emosi seperti ini lebih banyak dirasakan karena faktor hubungan dengan orang lain. Baik, lanjut. Yang ketiga, ada macam-macam emosi. Macam-macam emosi ada 5. Yang pertama, emosi marah, emosi sedih, duka, susah dan pilu, emosi iri, emosi takut, dan emosi cinta. Emosi marah ini yaitu seorang yang marah terhadap orang lain disebabkan ia menganggap bahwa orang itu bersalah terhadap dirinya. Orang yang marah bisa menunjukkan tingkah laku agresif, mengganggu orang yang dikenai marah, membanting barang, memukul, bahkan membunuh. Yang kedua, emosi sedih. Semua orang mengalami musibah pasti merasa sedih. Karena sedih, seorang bisa menangis, bisa mengurung diri di kamar dan tidak mau bergaul dengan orang lain. Yang ketiga, emosi iri. Emosi iri ini adalah orang yang sering membandingkan keadaan dirinya dengan orang lain. Yang keempat, emosi takut. Emosi takut ini adalah ekspresi dari rasa takut, dapat berupa lari menjauh dari objek penyebab takut. Yang kelima, emosi cinta. Emosi cinta ini adalah ekspresi cinta adalah kisah remaja yang menjalin asmara. Lanjut. Cara mengendalikan emosi. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengendalikan emosi dan mengarahkan emosi secara positif. Yang pertama, setiap tindakan harus didasarkan dengan akal. Jadi setiap emosi itu harus kita dasarkan dengan akal sehat. Yang kedua, berpikir tenang akibat negatif yang mungkin terjadi. Di sini kita harus berpikir tenang, berpikir yang positif tentang akibat-akibat yang akan terjadi ke depannya. Yang ketiga, berusaha untuk memanfaatkan kesalahan orang lain.
itulah materi dari pengendalian emosi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Berarti sudah paham tentang materi pengendalian emosi? Sudah, Bu. Nah,